Di balik hiruk-pikuk kota Tel Aviv, berdiri sebuah menara yang jarang dibicarakan. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu rahasia untuk dikenali. Mereka menyebutnya Matzal Tower. Beberapa sumber anonim telah menyebut Matzal Tower sebagai pusat koordinasi operasi global. Sebenarnya, teori lain menunjukkan bahwa menara terkoneksi ke jaringan bawah tanah, sebuah tempat di mana strategi militer dirancang tanpa jejak. Namun, sejauh ini, tidak ada konfirmasi resmi, hanya potongan informasi dan bayangan yang sulit dibuktikan. Halo geng, balik lagi dengan YouTube Adonisius, YouTube-nya para pecinta misteri, konspirasi, juga hiburan yang bakal nambahin data berpikir lo biar makin bijak. Oke? Jadi, pada kesempatan kali ini gue mau astrofrekuensi ke sebuah negara yang selalu kita pikirkan di otak maupun di hati. Untuk isi pikirannya silakan simpulkan dan maknanya sendiri, yaitu adalah negara Israelia. Oke, kita punya perspektif masing-masing ya, cukup di hati. Mungkin ya kita bisa saling mengerti walaupun tidak disampaikan lewat kata-kata. Ya, seperti itulah ya kurang lebihnya. Jadi gue dapat tugas untuk astral frekuensi by perspektif supranatural tentunya ya. By supranatural gue ditugasin untuk ngecek dan cari tahu informasi yang berhubungan dengan mungkin militer, politik, dan tentu intelijennya kali ya. Karena buat gue intelijennya agak ada di mana-mana, bisa aja di depannya basecamp El Warrior, siapa tahu gitu loh. Tapi nggak apa-apa kan, gue nggak di situ, ada Arga doang di situ sama Jeffrey, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah jadi gue mau ke sana nyari informasi. Gue harap kita dapat banyak informasi untuk nambahin pengetahuan kita, biar kita lebih hati-hati ya dengan kondisi global saat ini gitu loh. Nah kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu loh. Bisa baik-baik aja, bisa nggak baik-baik aja, kayak isi dompet lo tentunya di tahun ini. Ya dompet gue juga sih sebenarnya, dompet kita semua lah intinya. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik aja atau tidak baik-baik aja. Jadi gue harap astral frekuensi kali ini bisa ngasih banyak informasi untuk apa ya, menyinkronkan dengan pengetahuan kita di media sosial gitu loh. Itu aja kalau buat gue. Tapi tenang guys, gue nggak sendirian. Walaupun gue nggak pernah ngebosenin buat kalian, tapi tenang, gue selalu akan membawa rekan kerja gue. Jadi kalian nggak merasa Bang Adem terus gitu loh. Ada Arga Sunjaya gitu. Nah, siapa tuh Bang Sunjaya tuh siapa? Arga Sunjaya siapa? Lah, suka-suka Abang apa gue kabar? kan konten-konten gue. Ya, baiklah. Canda. Itu panggilan kesayangan gue gak buat lu gak? Wow, ganti nama orang gitu. Lilit jadi apa? Lilit jadi lelet. Ya itulah intinya, gue suka mengubah nama orang gak? Iya. Faktor Lucy kan gitu ya. Yaudah Abang, apa kabar Abang?
Baik ya, seperti biasa hidup gue flat earth gak? Waduh, tiba-tiba flat earth ya. Hidup gue biasa aja. Ya paling itu doang sih, lebih ke ya sama lah. Kan kita sama-sama pernah lagi penelitian. Iya sih, iya sih. Oke gak? Gue sih nggak tahu ini. Lo nggak tahu, kita nggak tahu akan kemana arah konten ini. Cuman ya gue ikutin atasan aja lah. Atasan nyuruh ke situ ya udahlah. Sebenarnya gue pengen ke Sokotra tadi atas ide lo. Menarik kan? Nyambi untuk eh apa mengintelijenin si Nyimas dan keturunannya nih tujuh tujuh apa tujuh tujuh ratu lah, tujuh ratu inilah. Tapi kayaknya nggak ada jodoh di situ, malah dapet tugasnya ke negara tersebut. Ya udahlah, gue ikut aja lah. Iya. Gue juga setuju sih. Karena emang lagi rame banget, Bang. Iya, ya udahlah gak, kita coba langsung aja kali ya, kita mulai ya. Ya Tuhan, atas kuasa Engkau tunjukkanlah kebenarannya yang sebenar-benarnya, dan jauhkan hamba dari semua manipulasi jahat, energi jahat, dan apapun yang bakal menghalangi tugas hamba. Amin. Oke, gue udah nyampe. Gue nyebutnya apa ya tempat ini? Gue gak lupa namanya tadi apa gak? Macal Tower. Macal. Gue ingetnya Maca, Cok. Oke. Di sini banyak tentara wanitanya ya. Oh iya. Gue sering lihat mereka di media sosial. Gue rasa bukan di sini sih gak. Gue nggak ada ngedapetin kayak energi kekhawatiran, kepusingan, kesetresan yang berlebihan gitu loh untuk something yang masalah besar. Gue nggak ngedapetin. Kayaknya memang ini cuman informasi terbatas aja. Kayaknya feeling gue markasnya itu di bawah tanah sih. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau gitu langsung ke Tel Aviv aja, Bang. Mau nggak mau gue ngeradar dong. Paling bener tapi kan. Waduh, oke, dapet di bawah rumah sakit. Guys, sorry tadi gue cut. Gue mau pastiin dulu bener ada rumah sakit gak di sekitar gedung yang gedung pertahanan tadi gitu, markas tadi. Ternyata memang ada. Jadi sebenarnya markas utamanya tuh ada di bawah tanah rumah sakit sebenarnya, markas the real markasnya itu. Ini informasi aman gak ya? Aman aja kalau mereka nggak dengar. Selama mereka nggak dengar aman. Cuma kalau udah mereka dengar ya nggak aman. Oke. Emang lu kira pihak YouTube punya siapa? Nggak, ya gimana ya? Gak apa-apa lah ya gak? Gak apa-apa. Aman lah ya. Aman lah ya. Kamar gue mah nggak ada rem. Kan kita udah berserah aja ya. Terus oke, gue ke situ ya. Nah ini baru, wah lega banget ya. Tuh lega tempatnya. Perkiraan lu berapa hektar, Bang, di bawah? Buset, gak. Kalau lu tanya segede apa, Ultraman bisa warawiri di sini. Lu tahu kalau ya maksudnya ya nggak intinya nggak sebesar itu ya, cuman lumayan luas banget, tinggi dan iya kayak ini nih udah lama nih kayaknya, maksudnya di bawahnya udah lama dan ya teknologi semua nih gak rame banget. Ya, berarti benar tuh info yang dulu, Bang, tentang adanya penggalian di bawah Masjidil Aqsa. Gue kira konspirasi doang. Itu salah satu konspirasi yang belum bisa gue percaya, jujur. Oh, ada robot karena masih juga di sini. Datanya jujur buat gue udah ngembangin robot juga, Kak.
Pasti dong bang. Itu kan Iron Dome itu sistem AI sebenarnya. Ini kalau begini calon-calon film Terminator bakal kejadian dong kalau kayak gini. Emang pasukannya robot udah dibuat? Ada. Dan dia udah dipersenjatai. Tapi kok belum muncul ke publik ya? Lawannya belum sekuat itu sampai dibutuhin kartu as untuk dikeluarin kan? Coba bentar. Oke, gue masuk ke dalam gedungnya dulu ya. Ini kayak tempat apa kita ngomong ya? Ini baru aula luas doang nggak? Gue belum ke gedungnya kan, ngerti kan? Di bawah tanah tapi masih ada lapisan lagi bang. Iya. Coba gue ke gedung situ. Oke. Iya nggak, masa iya? Di sana jam berapa ya? Di kita jam 11, di mereka jam 7. Berarti sekitar beda 4 jam. Kita kan jam 11 malam. Dia jam? Dia jam 7-an. 7. Jam 7 di sana matahari masih ada kelihatan sedikit nggak? Atau udah gelap banget ya? Nggak tahu ya. Mungkin pencahayaan kali bang. Itu kan di bawah tanah. Iya juga ya. Iya. Iya, cahaya nggak? Gua ngelihat kenapa tiba-tiba langsung terfokus sama si ininya ya, si pemimpinnya ini ya. Masa langsung Masih hidup kan? ya, bisa nggak sih kita keliling dulu gitu loh. Jangan langsung ke jackpotnya ini. Berarti emang tugasnya ke dia kali. Coba gue keliling-keliling dulu deh. Ya Tuhan, berilah hamba kebenaran yang sebenar-benarnya. Oke, gue masuk ke dalam. Ada banyak hiasan sketsa-sketsa kapal di dinding-dinding ya. Waduh, bahasanya gue nggak ngerti lagi nih. Oke. Bahasa Ibrani gitu. Oke, tenang. Kita pakai bahasa batin. Oh, kedengeran ada yang ngomong. Negara si ini nih dongo, kata dia gitu. Dongo ya, kata dia, dongo. Kayak apa ya, menyerah kayak apa kayak nggak mau gitu. Sedangkan dia tuh udah terkepung gitu loh. Kayak, tapi ngomong perempuan ini, tentara perempuan. Di situ. Seolah-olah kayak ya ya better pemerintahnya ini ya nyerah aja gitu. Kalau enggak otomatis ya rakyatnya ini bakal kena imbasnya dong. Di situ. Ini secara demokrasi mereka ngomong kayak gitu ya, secara politik demokrasinya. Gua ya banyak ruang meeting gitu loh. Gua ke kanan ada yang meeting, kiri ada yang meeting. Sibuk-sibuk di sini ya, nggak kayak di Konoha. Kalau di Konoha kadang banyak kan yang gosip soalnya. Betul. Sama main sesuatu. Mereka tuh berharap sebenarnya cepat perang sih si Amerika ini. Kalau dilihat dari papan tulis ya dan penerangan sama si om-om yang lagi jelasin ke mungkin ke bawahannya. Intinya Israel tuh pengen banget si Amerika ini cepet perang, ngerti kan? Ngadepin Iran. Jangan lama-lama gitu loh. Ini masih informasi-informasi yang umum sih. Umum tapi tak biasa. Karena jalur frekuensi nih gue dapetin.
Masih biasa, planning mereka masih konteksnya adalah ngebom. Terus ini gue diculik gak nih kayak kalau konten gini. Coba cari target utama mereka di Iran apaan. Sebenarnya tar dulu ya. Target mereka itu gue nggak kenal nih papan tulis siapa ini. Salah satunya si pemimpin si negara I sekarang ya. Cuman ada salah satu foto yang gue nggak tahu. Ada pas seorang pangeran lah, foto pangeran tapi kayak pangeran Arab gitu lah. Cuman gue nggak tahu negara mana ini. Ada berjejer, jadi kayak ini papan kayak Most wanted papan gitu tulis ya. gitu ya. Gua nggak bisa ngebedain ini digital atau papan tulis, gua agak susah. Yang jelas sebelah kiri itu ada foto-foto orang kecil-kecil, foto-foto target, tapi konteksnya tuh kayak yang orang pentingnya lah. Tapi ini konteksnya musuh. Karena di bawahnya itu masih ada foto, masih ada di paling bawah di situ. Ya, itu Iran segala macam. Masih ada sih. Bang, ada foto lu nggak bang? Nggak ada. Ya berarti aman. Tapi nggak ada, aman masih. Ini masih ada berkas-berkas lama sih. Maksudnya gue nggak tahu kenapa belum dicopot ya. Gue nggak paham kenapa belum dicopot. Terus apa lagi ya? Intinya tuh negara Lia ini maunya tuh langsung nyerang bareng sama Amerika, ngerti kan? Jadi nggak mungkin Amerika perang sendirian tuh nggak mungkin. Pasti ada langsung dibantu sama si negara Lia ini. Ya pasti habis lah. Iya. Dan semua intelijennya di negara I itu banyak banget gak ngasih tahu pergerakan di negara ini seperti apa gitu. Itu banyak banget informasi. Iya, betul. Ada kebanyakan memang tetap bapak-bapak ya kebanyakan di jalan ngawasin departemen pemerintahnya negara I itu ada. Gue baru tahu loh penyanyi Syamina Mina intelijen. Iran. Make sense sih. Salah satu nih, gue nggak paham ya kenapa gitu ya, gue nggak paham gitu loh. Salah satu orangnya penyanyi itu paling gampang kemana-mana ya sih kan. Jatuhnya kan gini bang, dia nggak akan dicurigai. Gue cuman penghibur gitu ngerti. Negara-negara Lia di salah satunya. Ini kalau gue terusin dapet ini. Tuh kan bener gak di Konoha ada. Ya ada dong. Pakai kacamata. Ini kan lagi mau dirangkul banget. Bener nih yang pakai kacamata, beneran emang sih ada di sini. Iya. Tapi bang, kemarin itu 2 hari yang lalu tuh Amerika baru nyalonin ke Konoha. Jadi mau dibiarin kayak pesawat mereka tuh pesawat militer ya. Tapi udah di ACC Bisa belum kan? lewat bebas di atas langit Konoha. Belum di ACC kan? Udah. Gue yakin sih udah sebenarnya. Kalau bahasa politisnya kan lagi dipertimbangkan. Soal di sini banyak nggak antek-anteknya, cuman ya balik lagi ya. Banyak. Satu, kita nggak ada bukti. Kedua, ya apa ya? Kita nggak terlalu kuat buat ngelawan si orang-orang besar ini gitu loh. Mereka double agent jatuhnya gak? Orang-orang yang berdiri di 2 kaki itu loh, yang menjijikan sebenarnya. Gue gak tau suka sih orang-orang berdiri 2 kaki kayak gini.
gue gatel kadang-kadang gue pengen sampein gitu namanya siapa tuh kayak, tapi serem sih. Oke, terus apa lagi nih? Nggak ada, gue kayaknya pindah. Mereka masih catat-catat sih. Kenapa ya di sini kebanyakan kayak seolah-olah yang aktif tuh tentara perempuannya sih. Yang kayak nggak tahu ya, yang bagian dari sistemnya. Jadi gini, yang gue tangkep ya guys ya, tentara wanita tuh jadi support system yang ngatur lapangan sistemnya. Cuman yang eksekutor itu tentara prianya, gitu yang gue tangkep ya. Jadi kalau perang, lu tahu dong harus ngabisin siapa. Iya. Dan sebenarnya di posisi paling aman lah. Dia misalnya perang, laki-lakinya udah habis semua. Ada waktu spare untuk misalnya mereka kalah gitu ya. Ya perempuan ini bisa pura-pura jadi perempuan biasa nanti. Iya. Oke, gitu aja. Poin gini, eksekutor tentara pria yang sistem di lapangan yang ngatur sistem segala macam itu tentara perempuan semua. Oke. Konteksnya gitu. Ya udahlah, besok gue ngelamar ke sini aja kali ya. Kocak. Gak. Konoha jadi kerja susah gak? Banget. Harusnya gue ajak Faustina nih ke sini nih. Pasti mau dia. Gua Faustina kerja bareng di sini. Udah. Apalagi ya, gue cari informasi dulu di sini. Bang, coba ada penggalian nggak di Tunggu bawah? deh, tunggu gak? Mereka kalau sorry ya, kalau BAB pakai apa sih cucinya? Tisu, setahu gue harusnya ya. Kayak nggak bersih ya, ada bau-bau gimana gitu. Kayak gue seliweran lewat kayak ada bau kotoran di pantat gitu lah. Aduh. Buset, itu mah emang jorok kalau itu berarti. Oke, gue dapetin sebuah ruangan. Ruangannya itu agak bukan ruangan sih, gue masih di luar, tapi ada kayak pintu, tapi dinding lebar. Kayak pasti di dalamnya ada ada ruangan agak lumayan gede. Biasanya kan tempat pejabat-pejabatnya ya. Gue coba masuk ya. Ada sih. Oke, gue dengerin ada yang lagi teleponan nih pejabatnya nih. Oh, intinya ada beberapa spot tuh kayak tentaranya minta bantuan gitu loh, karena mulai terdesak. Ini yang Hizabullah itu kali ya, perang Hizabullah itu kali ya. Hasbullah. Hizbullah ya, iya. Hizbullah, sorry. Dia emang perang ya sama Hizbullah. Perang dong. Oh enggak, gue Itu kan mau prajurit validasi perjuangannya. informasi aja yang dia teleponan ini. Itu prajurit perjuangannya Palestina. Dia telepon sambil gambar-gambar gitu loh. Informasinya apa aja? Entah kenapa memorinya dia pernah ngobrol bareng sama salah satu pejabat Konoha sih, yang cewek. Udah lah, nggak usah disebutin ya, lo pasti tahu maksud gue lah ya. Oke. Iya. Semua jadi make sense. Sama ormas agama ada nggak bang? Lebih dark tuh. Oke, gue baca memorinya dulu bentar.
Dia lagi telepon keluarganya sih ini. Telepon keluarganya. Tadi kan dia telepon apa pejabat militer, terus dia lagi telepon keluarganya. Gue baca memorinya dulu deh. Sebenarnya dia tuh negara Lia ini udah naruh berapa tentara di negara I sebenarnya. Jadi kalau ada konflik darat tuh di dalam itu udah bakal perang nggak? Udah naruh pasukan sebenarnya. Apalagi ya? Ada sebuah misi dia gak? Dia mau coba aktifin ya nuklirnya si negara yang Rusia ini, ngerti kan? Apa? Dia mau seolah kayak dia mau ngaktifin rudal atau nuklir sih kayaknya sih, nuklir negara Rusia ini. Jadi seolah yang jadi mau dihack. pemetik awalnya tuh negara Rusia. Ini kayak pernah gue tahu di sebuah film deh kayaknya. Iya, gue ngertiin. Jadi seolah tuh kayak ini gue nggak tahu misinya ini jadi atau enggak, tapi ada satu rentetan misi di mana itu mau ngaktifin sih nuklirnya itu Rusia. Jadi seolah kayak pematik awal perang itu Rusia, kayak gitu yang gue tangkap. Mau dihack maksudnya atau mau membuat Rusia ngelakuin itu? Mau dihack. Oke, gue paham sekarang. Jadi nanti ujungnya di scapegoating ya? Iya, mau dihack. Pada akhirnya tuh kayak ada balas-balasan. Intinya harus di perang nuklir nanti yang akan disalahkan itu adalah Rusia. Itu yang gue tangkap dari misi-misi ini ya. Terus misinya apa lagi ya? Penculikan pejabat, udah umum lah ya. Ya semua kebayang sih. Ini kepala gue lagi main di geopolitik nih. sorry. Kayaknya ini sih, ini orang intelijen sih yang gue cek ini. Iya pasti bang. Gue nggak tahu ya, robotnya ini nih itu tuh nggak tahu dia tuh bisa dari kapal langsung menuju ke daratan. Jadi kapal lempar ke laut, masuk ke daratan. Berenang. Iya. Gokil juga ya. Di situ ada beberapa jenis kayaknya. Kok Konoha nggak bikin ya? Konoha bikin sih Tamiya. Ya ampun. Konoha mah kocak bang. Kayak cukup di ini. Gue harus keluar lagi, kemana lagi ya? Target mereka setelah negara I apa bang? Coba gue cek ya. Target mereka Setelah negara I. Dia tuh bakal berdamai. Ini baru proyek pikiran ya. Dia tuh rencananya masih mau ngerayu Turki, terus ngincar Lebanon nggak? Oke, gue ngerti polanya. Tapi kan kita udah ngerti ya siapa pengkhianatnya ya kalau di Jaziratul sana. Gue kepo tunggu doang ini. tentara Konoha gimana ya sudut pandang mereka. Nah itu gue pengen tahu mereka tiba-tiba jadi border office-nya si Badut. Badut Trump. Itu mah kesengajaan semua gak?
bom-bom yang dijatuhin itu sengaja semua. Iyalah, nggak mungkin nggak sengaja. Ditargetin semua itu. Tapi Bullshit mereka lah, sih nggak mungkin nggak. akan lebih ganas sih. Kayaknya mereka udah ada kesepakatan di antara pasukan ini kayak kalau intinya mereka akan menembak, ngerti kan? Mereka siap menembak, siap untuk bergesekan dengan dengan tentara apa tadi Kak? Konoha. Dengan negara Konoha. Iya, mereka siap sih. Kayak mulai meremehkan gitu loh, meremehkan. Kayak ya teknologi ya pasti jauh lah ya. Iya. Tapi kalau jujur ya, kalau skill manusia ya, gue nggak tahu Tapi sih. Emang gua kalau di gua gua lapangan mah gua beda. rasa gini ya, Gak. Kayaknya negara Konoha ini harus perbaiki dari sudut pandang ini ya, maksudnya intelijen loh. Karena kenapa? Si pejabat ini tahu pergerakan tentara Konoha sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya tahu mau apapun yang terjadi di situ tahu sebenarnya. Dia lewat sabotase antar intelijen sebenarnya. Jadi ya kan di ibu kota negara kan banyak intelnya. Jadi dia tahu pergerakan tentara Konoha yang lagi bertugas di negara tersebut lah. Bahaya sih sebenarnya. Antara setuju dan tidak setuju sih di kondisi ini. Wah, keterpaksaan gitu ya. Ini sebuah proyek yang kalau nggak pinter-pinter bakal cuma merugikan dan banyak korban doang sih Gak. Iya lah. Kan gue bilang itu keputusan yang sangat tidak bijak. Karena gue paham lah gitu, gue paham pemimpin Konoha kan di kondisi yang sebenarnya itu rawan banget loh Gak, rawan banget. Banyak yang wajah 1000 ngadep dia semua baik-baik aja, data seolah baik padahal nggak baik di lapangan, ngerti kan? Nah dia ini suka ditipu gitu loh, suka ditipu by data-data, by omongan, dan banyak orang yang sebenarnya nggak loyal sama dia loh Gak. Serem sih sebenarnya dia di sekeliling yang buat gue serem gitu loh. Ditambah lagi kan dia banyak ancaman gitu, ancaman tentang ya masa lalu lah, data-data masa lalu, gitu kan? Jadi dia ini kondisi lagi nggak bisa gerak banyak sih sebenarnya. Jadi semua ibaratnya gini, pemimpin Konoha lagi ditekan secara pribadi, ngerti kan? Gue ngerti banget. Entahlah ya, gue nggak suka sama orang ini. Ada bukan pemimpin Konoha ya. Ada salah satu orang yang ngebantu ngebantu pemimpin ini ya. Gue nggak suka sama orang ini. Kayak bukan orang yang mendukung, bukan orang yang loyal gitu. Cuman seolah-olah baik, bagus, cuman gue tahu nih orang buruk. Orang yang selalu kelihatan dekat sama dia kan? Bukan itu Gak. Bukan itu. Oh, Kalau itu aman bukan Gak yang kalau itu. dari golongan dia juga, bukan yang kemarin. Bukan yang tadi. Yang intinya intinya gue susah lah. Gue nggak mau kasih kisi-kisi, pasti orang bakal tahu sih. Tapi yang Dicari ya, bukan sering anjir, sama iya juga dia ya. ya, kalau yang sering sama dia masih muda tuh bukan. Itu aman. Oke, lanjut lagi ya. Kita kemana lagi nih? Oke, tunjukkan petunjuk untuk hamba bertugas. Oke, gue ke bawah. Gue disuruh ke bawah, ke lantai bawah lagi. Gue tembus. Berjejer robot. Oke. Oke. Oke gak? Oh, gue paham ini. Kenapa nanti dia bisa berkuasa ke depan gak?
pasukannya udah pasukan robot total Kak. Bukan manusia lagi Kak. Udah Sekarang nggak berjejer butuh banyak ini. prajurit Kalau laki-laki. ditanya kenapa dia akan berkuasa suatu hari nanti, karena pasukannya robot semua Kak. Ini udah lengkap ini. Jadi bukan tentang negara yang besar lagi, cuman senjatanya udah wow semua. Tapi dia nyembunyiin ini. Perang robot sih yang ada nanti. Fix nih Kak. Peter cari tempat aman Kak. Buat mancing aja kita udah. Untuk sesi ini kayaknya bukan tugas kita deh. Tugas kita setelah nanti. Mungkin gue disuruh nugasnya gini kali ya, dikasih tahu kayak robot semua gitu loh, dari gede kecil. Fungsinya gue nggak tahu nih. Ada robot mata-mata, ada robot tempur. Jadi kayak ada yang bentuknya kayak Gundam gitu. Enggak, gue serius Iya. nanya. Ada yang Kayak yang gitu. intelijen tuh kayak yang kayak serangga, yang kayak kecil gitu loh. Terus kayak ada robot yang kayak robot cop gitu loh, masih ada. Agak gede kayak Iron Man yang versi lama yang baru pertama kali dibuat. Itu yang segede itu ada. Kok dia nggak pernah munculin ya? Ya pasti dirahasiain lah ya. Kartu as, Bang. Kartu as. Tapi sekarang gini dah. Teknologi sekarang di seluruh dunia Ini ini AI sekarang semua udah loh, ngomongin Kak. robot. Hah? Ini terkoneksi sama AI semua loh. Ini satu instruksi loh. Iya. Maksud gue gini, seluruh dunia sekarang udah pakai AI untuk robotik gitu loh. Ya apalagi militer gitu. Bentar Pasti ya, mereka sebenarnya gua coba ya. 20 tahun Supranatural lebih bisa awal. masuk ke data robot kayak harusnya masih bisa sih. Ya. Masih pusatnya masih di Amerika sih otaknya. Bukan di negara ini. Pusat datanya ada. Diproduksi di mana? Di sana juga? Ada berapa tempat pusat dari otak AI ini, ada berapa tempat sebenarnya. Ini gue nggak tahu ya. Ke satu itu ada di sekitar gunung. Ini salah satu yang gue dapet ya. Otaknya ya, kita ngomong otaknya di situ. Bukan di gunungnya, cuman bukan yang di tempat tingginya ya kayak. Tempat buat sembunyi aja pokoknya gitu loh. Menyembunyikan data aja. Dan di sistem robot ini itu udah ada data-data yang dicari loh Kak. Jadi kayak tersangka atau yang dibuaran tuh dia punya data ini. Misalkan Arga Sunjaya gitu. Oke, Siapa Sunjaya? misalkan Sunjaya gitu loh. Pelaku dari kriminal bagian mencuri ayam misalkan ya. Itu ada datanya di sini gak? Jadi kayak target-targetnya itu mereka udah punya targetnya. Jadi kalau lihat muka lo gak, ya udah lo pasti dikejar dan tangkap. Lengkap lo di sini. Ya, gue harap gak ada wajah gue suatu hari nanti ya. Gue jadi inget One Piece aja. Wajah-wajah mereka aja udah ada di sini semua. Pacifista. One Piece kenapa? Ya lo inget gak Pacifista? Oh iya. Terus lagi informasi apa lagi ya? Tapi itu robot cloning sih. Cloning udah gitu jadiin robot. Kan teknologi gitu. Kalau ini kan robot doang gitu, pure gitu. Ini nggak bisa pakai senjata biasa sih. Ini udah harus pakai konsepnya agak peluru yang ada ledakan sih. Soal kulitnya tebal banget ini. Ini pakai ini ketemu giniin gimana gak? Ya nggak mungkin lagi tuh kalau dijajah sama itu bisa menang lawan bambu runcing, mustahil jujur. Udah nggak bisa ini.
ada target beberapa pemimpin tentara Konoha tuh ada nih, ada di target ini salah satunya. Oh ya? Ada. Gua nggak tahu kenapa. Berarti memang orang itu lurus, nggak bisa digoyang. Cuman kenapa dia nggak nyalon pilpres ya? Padahal bagus loh. Ya itulah, kebanyakan orang pinter nggak mau, orang benar gitu nggak mau jadi apapun. Masalahnya di situ. Intinya gue mungkin sampai di sini dulu kali ya. Ini terlalu berat untuk gue cerna sih. Itu presidennya belum kita bedah tuh. Iya, belum. Gue nggak mau buru-buru dulu. Gue mau cari lebih apa? Gue rasa gue harus nge-hack lebih dalam nih sistemnya. Ada yang lo mau sampein nggak, Gak? Ya sekarang jadi wajar aja sih kalau mereka mungkin nggak akan bisa menang lawan semua negara di dunia gitu. Tapi kalau dengan ada senjatanya ini gitu ya, yang mungkin kita nggak tahu berapa jumlahnya gitu, kalau lu bilang banyak, itu aja mungkin di lantainya kita nggak tahu berapa banyak dikali luasnya. Dan kemampuan si senjata robotik ini yang itu udah fear-mongering total sih bang. Itu udah bisa total kontrol kalau mereka punya itu. Itu lebih mengerikan dari nuklir, karena kalau nuklir ledakan, kalau ini bisa mencari, itu kan lebih mengerikan sebenarnya. Gini ya, yang lebih Kita udah tahu ada yang lebih parahnya, lo nggak bisa bersembunyi di balik apapun nggak, karena dia bisa pakai penglihatan terma lo nggak? Iya, gue udah kebayang semua teknologi yang sederhana yang gue pahami udah pasti yang mereka punya lebih advance. Misalnya kayak getaran, udah gitu ya tadi suhu, thermal dan lain-lain, itu mengerikan banget. Jadi nggak mungkin ada, kalau misalnya ada orang yang dicari, dia nggak akan bisa sembunyi. Dan kalau dia mau ngeratain satu negara full, mungkin satu benua mungkin bisa habis itu. Kalau memang ya ibaratnya gini lah, kalau kaliber besar yang harus dikerahkan untuk ngancurin satu unit robot, PR gak? PR. nggak mungkin. Udah langsung ya udah bendera putih aja. Ibaratnya satu desa aja, satu aja belum tentu, ngerti kan? Cuman kecuali mungkin ngabisin amunisi si robot ini ya. By the way, bahan bakarnya apa bang? Enggak, bahan bakarnya kayak nuklir deh gak? Iya memang. Ini juga alasan kenapa negara-negara berkembang nggak boleh mainin nuklir sebenarnya. Ntar udah kenapa tiba-tiba bawa pempek ya? Kenapa lu mikir makan kali? Mungkin lapar ya, sorry guys. Oke lah guys, gue rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti gue cek lagi. Tapi gini, gue mungkin ngasih salah satu solusi ya. Salah satu solusinya ya mungkin otak dari sinyalnya harus dihancurin nggak? Ya itu ya salah satunya ya. Itu digonong itu. Oh gitu, maksud lu pemancar otak tadi itu maksudnya pemancar. Pemancar. Oke, gua ngerti sekarang. Tapi enggak, bukan satu tempat ya, ada beberapa loh. Iya, gua ngerti. Kalau di Asia ada di pulau kecil. Kena semua. Tapi gue nggak tahu di mana ini. Ntar gue cari tahu lagi buat next. Guys, sorry gue cut dulu. Oksigen gue udah mulai berkurang. Nafas gue udah mulai sesak. Oke, sepertinya gue butuh pempek. Oke, kalau gitu next time gue lanjutin lagi. Dan jangan gampang marah-marah sama gue juga manusia, ada keterbatasan limit energi gue. Oke, see you next time. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.